Assalamualaikum guys, saya Sira Maulana dan kali ini kita akan membahas soal halftime show Super Bowl ke-60 yang membuat Bad Bunny jadi headliner sekaligus bikin kaum kanan yang alias konservatif sama Trump juga ketar-ketir lihat halftime show kayak gini. Sekaligus pertunjukan ini memang lebih besar daripada Kid Rock sama Lee Brice ya. Tapi di sejarah Super Bowl malah jadi besar keempat itu ya, penontonnya banyak banget itu ya, dan pertunjukan ini bakal jadi pertama kali yang menggunakan bahasa Spanyol sekaligus pertunjukan tersebut mempersatukan benua Amerika saja. So, bagaimana ceritanya? So, don't forget to like, subscribe, and share to your family and friends. So, let's begin the story, guys. Oke, sebelum kita bahas kontroversi Super Bowl ke-60, mari kita bahas awal ceritanya dulu. Semua mulai dari meja kerja Komisioner NFL Roger Goodell dan rencana secara jelas Taylor Swift dengan hubungan Taylor Swift dengan Travis Kelce yang bermain di Kansas City Chiefs di NFL membayangkan rating yang nembus langit, tapi kenyataannya lari Kansas City Chiefs saja mengejutkan gagal lolos ke babak playoff. Tanpa Taylor Swift itu Godel tuh panik banget. Dia butuh sesuatu yang lebih besar dari sekedar bintang pop Amerika. Dia butuh fenomena global. Pilihannya jatuh kepada Benito Martinez Ocasio alias Bad Bunny. Banyak yang skeptis. Kenapa artis bahasa Spanyol, tapi mereka dalam fakta hukum yang sering dipahami semua orang? Puerto Rico itu negara bagian dari Amerika Serikat, dan Bad Bunny adalah warga negara AS yang memang paspornya sama dengan orang Texas, California, atau New York. Lu bayangin, kalau ada orang yang lahir di Puerto Rico, Hawaii, atau Alaska, ya sama-sama negara bagian dari Amerika Serikat bakal jadi warga negara Amerika gitu. Setelah Bad Bunny jadi headliner buat halftime show Super Bowl ke-60, kaum konservatif malah takut melihat hal ini seperti Bad Bunny yang mengkritik ICE alias Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai AS, sekaligus Presiden AS yang sudah balik ke Gedung Putih, yaitu Donald Trump. Sekaligus Turning Point USA yang merupakan organisasi yang didirikan sama almarhum Charlie Kirk merencanakan halftime show versi murahan, yaitu All American Halftime Show. Ini memang halftime show TV USA yang kayak gini ya rasis lah. Super Bowl 60 bukan sekedar konser solo. Ini adalah perayaan Pan American. Bad Bunny tidak sendirian. Setelah ada dengan pernikahan Super Bowl yang memberikan terinspirasi gitu ya. Ada juga Lady Gaga yang menyanyikan Die With A Light Smile versi salsanya, sekaligus dapatkan restu dan sabda Benito gitu ya dengan berjudul Baile Inolvidable gitu ya, yang merupakan lagu Bad Bunny. Lalu suasana berubah setelah Bad Bunny memberikan Grammy kepada Benito yang versi kecil yang diperankan oleh Lincoln Fox yang merupakan aktor cilik keturunan Argentina dan Mesir. Terus pesta Latin klasik saat Ricky Martin memunculkan menyanyikan lagu Lo Que Le Paso a Hawaii. Dan ini merupakan estafet generasi, tapi bikin internet tuh meledak banget. Tapi bukan cuma penyanyinya. Bad Bunny memasukkan A-listnya Latin untuk segera joget-joget. Bayangin, ada Pedro Pascal tampil karismatik, terus Jessica Alba yang mempesona, terus ada Cardi B sama Karol G sama rapper muda asal Puerto Rico yang namanya Young Miko gitu. Malah dansa gitu ya. Mereka tidak cuma berdiri sendiri, mereka cuma berinteraksi dengan yang viral banget joget bareng Benito dengan yang judul Titi Me Pregunto gitu ya, yang menunjukkan budaya Latin. Bukan lagi tamu Amerika, tapi mereka rumah. Sebelum Bad Bunny itu pamit dari halftime show, mereka politik yang sangat kuat gitu ya. Bad Bunny itu membawa-bawa Amerika, bukan cuma satu negara saja, tapi juga merepresentasikan dari Amerika, dari Chile sampai Kanada, sekaligus tempat kelahirannya yaitu Puerto Rico endingnya. Dan endingnya pakai lagu DDMS alias Debit Dirama Foto. Ini powerful banget tuh. Halftime show Super Bowl 60 yang bikin pertunjukan Bad Bunny itu meriah banget ya kan. Dan juga ini bikin kaum konservatif itu ketar-ketir. Di sisi lain, halftime show seberang sana
ada Turning Point USA All American Halftime Show yang dibintangi oleh Bradley Gilbert, Gabby Barrett, Lee Brice, dan sekaligus yang paling kontroversial tuh Kid Rock. Halftime show seberang ini diawali dari Bradley Gilbert yang menyanyikan lagu Real American sama Road Anthem. Terus Gabby Barrett yang menyanyikan lagu I Hope sama The Good Ones. Dan yang anehnya lagi, Lee Brice yang menyanyikan lagu Country Nowadays yang lucu banget liriknya. I just wanna kiss my face, drive my truck, drink my beer, or not wake up all this time, I don't wanna hurt. Ini lucu banget liriknya ya. Masa ada orang yang terus naik truk sambil minum bir gitu ya. Gak bangun tidur sampai itu gak bangun tidur yang sebelum lihat apa yang gak dengar gitu ya. Dan di akhir performa ada rapper konservatif yang bernama Kid Rock dan tampil panggung menyanyikan lagu Bob with the Ball gitu ya. Tapi lagunya itu lip sync banget gitu ya, lucu banget ini ya. Halftime show Turning Point USA itu kan sirkus banget gitu ya. Aneh banget gitu ya yang buatannya itu tuh kaum konservatif ini bikin orang konservatif tuh tantrum banget gitu ya. Penontonnya aja itu sedikit banget gitu. So, bagaimana tontonan halftime show kedua tersebut? Well, Bad Bunny mendapatkan sejarah tontonan halftime show terbanyak keempat setelah Kendrick Lamar di tahun lalu, terus ada Michael Jackson dan juga Usher, dan rata-ratanya 128,2 juta penonton. Nah, sedangkan Turning Point USA yang punya All American Halftime Show cuma dapat 9,1 juta penonton gitu. Tapi secara populasi Amerika yang menonton halftime show cuma 37,4 yang menonton halftime show-nya Bad Bunny. Sedangkan halftime show-nya Kid Rock cuma dapat 1,5%. Ini memang kecil banget nih yang nonton Kid Rock, yang sedangkan sama nonton Bad Bunny gitu emang gede banget yang Kid Rock tuh. Populasinya gede di Amerika. Dan kenapa Bad Bunny menang telak? Pertama, populasi demografi yang menarik itu penonton muda, penonton global, dan pasar Latin yang masif. Yang kedua, produksi dengan tamu penting seperti Pedro Pascal, Jessica Alba, dan bukan lagi konser, ini cuma event budaya. Kid Rock dan TV USA memang terjebak dengan kelemahan mereka sendiri. Sedangkan Bad Bunny yang dimanfaatkan dari panggung NFL untuk membuktikan bahwa pas Amerika Serikatnya dan bahasa Spanyolnya adalah kombinasi yang paling hebat di industri hiburan saat ini. So kita tahu bahwa politik dan musik itu tidak boleh dicampur dan yang penting Super Bowl ke-60 membuktikan bahwa musik itu tidak terjemahan dominasi saling rating TV. Kalau dia mungkin yang menginginkan Taylor Swift, tapi dia mendapatkan jauh lebih kecil secara global. Band itu tidak mengalahkan Kid Rock, tapi jumlah penonton. Tapi dia mengalahkan visi apa itu Amerika dari Puerto Rico di dunia. So itulah Super Bowl ke-60 halftime show. Apakah kamu tim Bad Bunny ataupun Kendrick Lamar yang bisa jadi raja Super Bowl? Tulis pendapatmu di komentar. So, terima kasih telah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Silam Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.